Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun kita berada, pribadi di rumah masing-masing. Mari kita ingin datang kepada Tuhan pagi hari ini dalam kesempatan yang baru yang Tuhan beri buat setiap kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan masih izinkan untuk kami nikmati sampai saat ini, Tuhan. Ya. Dan pagi hari ini kami ingin datang kepadamu, menaikkan syukur kami, Tuhan. Rinduan kami untuk dapat meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami untuk dapat bersatu hati, Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, walaupun kami terpisah dalam jarak, tapi kami percaya kesatuan hati kami untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat segala yang Tuhan beri dalam hidup kami. Biar hati kami melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari nyatakan kepada Tuhan, oh Dia Allah yang setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari kembali nyatakan bahwa hanya Dia Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, oh hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduan kami jadi seperti-Mu, ini kami datang kepadamu Tuhan, yang rindu kepadamu, mau jadi seperti-Mu. Oh Tuhan, haleluya, ku mau jadi seperti-Mu, Yesus. Sebab hanya Kau yang layak disembah. Kami mau jadi seperti-Mu, oh Yesus Tuhan, Allah yang menjadi teladan kami. Pribadi yang agung, pribadi yang mulia, layak disembah. Oh Yesus, kami mau jadi seperti-Mu. Oh, dalam segala perkara yang Engkau izinkan, menyempurnakan kami. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh kami bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan. Sebab kami tidak tahu Tuhan, sampai kapan kami masih diberi kesempatan untuk terus berusaha dapat menjadi seperti-Mu Bapa. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa.
Kami mau nyatakan kepada Engkau Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sebab kami tidak tahu sampai kapan hari hidup kami. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Ya Tuhan, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu Tuhan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi mari nyatakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, serupa seperti-Mu, sesuai kehendak-Mu, sesuai rancangan-Mu Tuhan. Haleluya.
yang kami butuhkan Tuhan, di mana Engkau mendapati kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu. Kuduslah Engkau Allah yang mulia, layak ditinggikan, dimuliakan. Hanya satu yang kami perlukan Tuhan, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Hanya satu yang kami perlukan Tuhan, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari angkat tanganmu, nyatakan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rindu kami Tuhan, betapa rindu berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi dengan sungguh nyatakan, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah-Mu Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah-Mu Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kita satu di dalam doa. Bapak
Bapa, kami rindu untuk terus menjadi serupa seperti Yesus. Untuk itu kami mau menyediakan hati kami untuk mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, membuka hati kami, menyiapkan menjadi tanah yang subur untuk benih-benih firman Tuhan ditaburkan atasnya, sehingga kehidupan kami semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Kehidupan kami semakin dibentuk, semakin disempurnakan, supaya semakin berkenan di hadapan-Mu. Di akhir-akhir zaman ini Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau, sehingga kami boleh pada satu ketika menyongsong kedatangan-Mu, didapati bahwa kami tidak bercacat celah, tapi dapat memiliki pola hidup seperti Engkau. Karena itu ya Tuhan, ajar kami dengan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami pengertian untuk dapat sungguh-sungguh memahami apa yang kami dengarkan pada kesempatan saat ini, sehingga benih firman itu tidak dicuri, tidak bertumbuh di pinggir jalan, tidak bertumbuh di tanah yang berbatu-batu, tidak bertumbuh di semak berduri, tetapi dapat tumbuh di tanah hati kami yang subur, sehingga kehidupan kami melahirkan sebuah buah Roh Kudus yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan olehnya Tuhan, kami dapat terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan segala doa ini. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa kita masih ada sebagaimana kita ada pada hari ini, di minggu terakhir di bulan April 2020. Sekalipun kita tetap harus melaksanakan ibadah di rumah, marilah pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma pasal 8 ayat yang ke-29, firman Allah berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, manusia dijadikan Allah menurut gambar dan rupanya, sebagaimana firman Allah katakan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Namun demikian, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, gambar diri Allah pada manusia menjadi rusak. Sifat, karakter, dan perilakunya tidak lagi serupa dengan Allah. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Gambar diri Allah pada manusia harus dipulihkan agar kembali serupa dengan Allah. Adam pertama telah gagal. Yesus Kristus anak Allah lahir ke dunia menjadi Adam kedua, untuk melaksanakan misi Bapa di surga, menjadi manusia Allah yang hidup bagi Allah, bukan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sasaran utama Allah bagi kehidupan kita di dunia bukanlah kenyamanan, melainkan pengembangan karakter untuk sebuah tujuan agar gambar diri Allah yang rusak itu dapat segera dipulihkan. Dia ingin agar kita bertumbuh secara rohani dan menjadi serupa dengan Kristus. Alkitab mencatat bahwa orang percaya yang menjadi pengikut Kristus untuk pertama kalinya di Antiokhia disebut Kristen. Orang Kristen sepatutnya mengikuti pola hidup seperti Kristus. Tapi pada kenyataannya kita jumpai bahwa sebenarnya
sangat jauh, masih jauh dari harapan Allah. Nah, bagaimana agar kita bisa kembali menjadi serupa dengan Kristus? Untuk menjadi serupa dengan Kristus, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah adalah menyerahkan totalitas seluruh aspek kehidupan kita untuk dibentuk dan diperbarui dari hari ke hari agar selaras dengan selera, kehendak, dan rencana Allah bagi kita. Firman Allah mengingatkan kita agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dunia mengatakan nobody is perfect, tidak ada yang sempurna. Tetapi Alkitab bicara tentang 3 kategori penilaian Tuhan atas hidup kita. Yang pertama adalah baik, kedua adalah berkenan, dan ketiga adalah sempurna. Banyak orang Kristen yang hanya mengejar nilai baik, padahal apa yang baik belum tentu berguna. Puas diri hanya di sini saja tidaklah cukup. Melakukan hal yang baik saja belum memenuhi standarnya Allah. Sebab semua di antara yang baik itu ada yang berkenan atau acceptable, yaitu sesuatu yang Tuhan suka dan menerimanya. Sebagai contoh, memberi itu baik, bukan? Bahkan Alkitab katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Tetapi pemberian yang bagaimana yang berkenan kepada Allah? Firman Allah mencatat bahwa pemberian yang dilakukan dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Dan berdasarkan apa yang ada sesuai dengan kemampuan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Dan jika kita melakukan hal tersebut secara konsisten, bukan hanya pada saat kita lagi mood, kita mau memberi, kita beri, lagi tidak mau, ya kita tidak. Dan hal yang baik dan yang berkenan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari, maka itulah yang dimaksud dengan yang sempurna. Jadi, jika kita ingin melakukan pemberian, dan pemberian kita itu adalah dinilai baik, berkenan, dan sempurna, maka tidak cukup sekedar kita memberi, tetapi pemberian yang dilakukan dengan ketulusan hati sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing orang. Dan kita tidak melakukan itu hanya 1-2 kali,
ketika kita lagi mau mengikuti, ketika kita lagi mau memberi, tetapi menjadi gaya hidup kita sehari-hari untuk belajar terus memberi apa yang terbaik, maka itu kita sedang menjalankan kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita beri kehidupan yang sesuai dengan selera Tuhan dan bukan menurut selera kita. Sesuai dengan cita rasa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan selalu menyukakan hatinya dan menjadi serupa dengan Kristus yang senantiasa mempersembahkan hidupnya untuk menyukakan hati Bapa di sorga. Hal yang kedua, jika kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, maka hal yang kedua yang harus kita kerjakan adalah bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Firman Allah berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan merupakan pilar penting bangunan kehidupan iman orang percaya. Pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas hidup manusia. Itulah sebabnya Petrus di akhir suratnya berharap dan menghibau agar orang percaya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ia berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita yang hidup di akhir zaman ini akan diperhadapkan dengan berbagai penyesatan yang akan semakin marak mewarnai kehidupan kekristenan kita. Jika landasan kebenaran firman Tuhan kita rapuh, bahkan cenderung menyimpang, keluar dari konteksnya, maka pengenalan kita akan Tuhan bisa menjadi keliru, yang pada akhirnya dapat membawa kita bertumbuh bukan serupa dengan Kristus, tetapi sebaliknya menjadi seteru Kristus. Karena itu adalah sangat penting bagi kita untuk mendapatkan pengajaran yang benar, yang memperkenalkan Kristus dan ajarannya, nilai-nilai kehidupan Kristus yang akan membentuk gaya hidup kita seperti Kristus. Untuk itu, orang percaya seharusnya tertanam dalam suatu gereja lokal, tidak berpindah-pindah tempat, untuk dapat mengalami pertumbuhan rohani dalam pengajaran tentang nilai-nilai kebenaran yang alkitabiah, dan memiliki kelembutan hati untuk terus dibentuk oleh gembalanya, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang Kristus, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang berpotensi menyesatkan, sebagaimana yang diperingatkan oleh Efesus pasal 4 mulai ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
menjadi serupa dengan Kristus membutuhkan kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Hal yang ketiga, agar kita dapat menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus hidup bergaul erat dengan Tuhan. Menjadi semakin mirip, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berdoa, terhubung dengan Bapa di sorga, dan bergaul erat dengan Allah adalah gaya hidup Yesus yang ditampilkan semasa hidupnya di dunia. Ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ia menyatukan hidupnya dengan kehidupan Bapa, sehingga ia menjadi serupa dengan Bapa. Karena itu Yesus berkata kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Agar dunia dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita harus membangun relasi yang intim dengan Kristus, sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Orang yang bergaul erat dengan seseorang, lama-kelamaan sikap dan perilakunya mirip dengan orang tersebut. Kita jumpai suami istri akan semakin mirip karena mereka setiap hari hidup bergaul dengan erat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 mengingatkan kita semua, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul karib akan mempengaruhi dan membentuk kita menjadi serupa dengannya. Karena itu marilah kita mulai membangun relasi yang baik dan intim dengan Tuhan melalui doa, saat teduh, merenungkan firman Tuhan, dan bersekutu dalam ibadah. Sekalipun untuk saat ini harus kita selenggarakan di rumah bersama dengan keluarga. Pada kondisi wabah COVID-19 ini, sesungguhnya kita memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mempergunakan waktu kita di rumah untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Hal yang keempat yang terakhir, untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus menjadikan Kristus teladan hidup dan berusaha hidup seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak cukup hanya menjadi anggota salah satu denominasi, menjadi aktivis jemaat, bahkan menjadi seorang pelayan dan pengurus gereja. Semua orang percaya wajib meneladani Kristus dalam hidupnya dan berusaha hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa kita harus menjadikan Kristus teladan hidup kita? Karena tidak ada seorang manusia, sekalipun ia seorang pendeta senior dan terkenal, yang hidupnya sempurna tanpa cacat celah. Hanya Kristuslah sosok pribadi yang sempurna, agung, dan mulia tanpa cacat celah, yang layak diteladani oleh kita semua. Dan jika kita rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus,
maka kita harus belajar untuk meniru gaya hidup Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, tidaklah cukup seseorang berteologi dan cakap mendiskusikan atau mengajarkannya. Tuhan menghendaki apa yang dilakukannya, apa yang pernah dikerjakannya, juga dilakukan orang percaya. Ia berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan sampailah ia kepada Petrus, Petrus menolak untuk dibasuh oleh Yesus. Karena Petrus tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Yesus kepadanya. Namun pada akhirnya Yesus mengatakan bahwa semua yang ia kerjakan, keteladanan yang ia berikan, kerendahan hatinya untuk membasuh kaki murid-muridnya adalah sebuah cara Tuhan untuk mengajar murid-muridnya, kita orang percaya, untuk belajar meneladani apa yang pernah dikerjakan oleh Yesus semasa hidupnya. Kita harus meneladani Kristus supaya kita pun dapat diteladani oleh semua orang dan membawa orang lain semakin serupa dengan Kristus, sama seperti kita yang terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan mudah mengaku sebagai orang percaya saja jika seseorang belum ada di dalam perjuangan setiap hari untuk mengikuti teladan hidup Kristus. Sebab menjadi orang percaya berarti menjadi orang yang bersedia mengikuti teladannya. Banyak orang percaya yang gaya hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Puluhan tahun menjadi orang percaya, menjadi seorang pelayan Tuhan, bahkan dapat karunia melakukan banyak mujizat, bukanlah sebuah ukuran seseorang ada di dalam Kristus. Firman Allah mengingatkan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, apakah kita selama ini telah sungguh-sungguh berusaha hidup sama seperti Kristus telah hidup? Apakah gaya hidup kita saat ini sudah serupa dengan Kristus? Apakah kita memiliki kerendahan hati seperti Kristus? Apakah kita berani meneladani Kristus yang mengosongkan dirinya, menurunkan keakuannya, keegoannya, tidak menganggap setara dengan Allah, dan mengambil rupa seorang hamba yang melayani? Apakah selama ini kita sudah mematikan seluruh keinginan daging kita, sama seperti Kristus dalam pergumulannya di Taman Getsemani? Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, jika semua itu belum sempurna kita kerjakan, belum sempurna ada pada diri kita, marilah pada kesempatan ini kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk terus menuntun hidup kita, meneladani Kristus, yang olehnya kiranya kita akan terus dibentuk, disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Dia.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan, datang ke hadapan hadirat-Nya dengan segala kerendahan hati. Kita akan berdoa. Haleluya, Bapa di surga, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada 4 hal yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerjakannya. Biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat terus bertumbuh di dalam pengenalan kami yang benar akan Engkau. Kami boleh menerima sebuah pengajaran yang benar, sehingga kami ada tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami semakin dibentuk serupa dengan Engkau. Bapa di surga, kami juga mau supaya Engkau menolong kami untuk dapat terus mempersembahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Apa yang berkenan, biarlah itu yang kami kejar. Apa yang sempurna, biarlah itu yang kami kejar. Karena itulah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan jika kami melakukan kesemua hal ini, maka kami tahu Tuhan bahwa kami akan terus dibentuk untuk mengerjakan apa yang seperti Tuhan telah kerjakan semasa kehidupannya. Biarlah kami juga terus bergaul erat dengan Tuhan, bertumbuh terus dalam doa, dalam perenungan kami akan firman-Mu, dan kesetiaan kami untuk melakukan ibadah. Sekalipun untuk waktu sesaat ini, kami masih harus terus menyelenggarakannya di rumah kami masing-masing. Biarlah kesempatan yang kami miliki di rumah ini akan membawa kami semakin mempergunakan waktu kami untuk membangun keintiman kami dengan Engkau. Dan pada akhirnya Tuhan, Engkaulah yang menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Kami akan terus belajar untuk hidup sama seperti Yesus telah hidup. Dan biarlah Tuhan, orang lain boleh melihat Kristus ada di dalam kami. Hidup kami boleh mencerminkan Kristus seutuhnya. Perkataan kami boleh mencerminkan Kristus seutuhnya. Perilaku hidup kami boleh menjadi seperti Kristus. Kiranya Engkau terus dipermuliakan di dalam segenap hidup kami. Inilah doa kami kepadamu, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita yang menerima firman Tuhan katakan amin. Mari kita nyatakan kepada Tuhan sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, bagaikan bejana siap dibentuk. Kami mau seperti-Mu Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, di sempurna dasar dan
surga, di penghujung ibadah ini, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan menerima segala puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Kami tinggikan dan agungkan Tuhan melalui segala pujian-pujian kami. Dan kami juga telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau menggarap kehidupan kami. Hati kami boleh semakin lembut untuk terus dibentuk dan disempurnakan Tuhan, agar kami semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, inilah ibadah yang telah kami lakukan dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya semua hal ini boleh naik menjadi sebuah dupa yang berbau harum, wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan, yang olehnya Tuhan boleh berkenan atas kehidupan kami. Kami berdoa di penghujung ibadah ini, memohonkan kasih karunia belas kasihan-Mu bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa di dunia, di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Telah sekian bulan berjalan, kami masih berada dalam perjuangan untuk melawan COVID-19, untuk berusaha menghentikan penyebarannya. Dan karena itu pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang saat ini di Jakarta diperlakukan dengan PSBB yang diperpanjang sampai 22 Mei yang akan datang. Kami mohonkan biarlah Tuhan menolong setiap kami rakyat Indonesia untuk dapat secara sungguh-sungguh mengambil bagian peran kami, melakukan bagian kami untuk tinggal di rumah ya Tuhan. Dan biarlah kami yang bekerja pun dapat kami lakukan pekerjaan di rumah. Bahkan kami berdoa tempat pekerjaan kami, perusahaan di mana kami bekerja, Tuhan memberikan pertolongan supaya dapat tetap survive di situasi, di keadaan yang sangat sulit seperti ini. Dan olehnya kehidupan kami terus semakin dibangun, terus kami semakin diberkati Tuhan, untuk dapat tetap survive hidup, menjadi sebuah kesaksian yang mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong setiap rakyat Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan penghasilan harian, sehingga Tuhan akan membuat cara dan jalan-Mu, sehingga tidak satupun juga yang merasa berkekurangan, tetapi mereka ada tetap dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa untuk dokter dan perawat yang melayani di rumah sakit Tuhan, yang menangani pasien COVID-19. Kami percaya hikmat akal budi Tuhan karuniakan kepadanya. Engkau menjagai dan melindunginya, sehingga mereka juga Tuhan tidak tertular dengan COVID-19 dari pasien-pasien yang dilayaninya. Tetapi atas kasih karunia-Mu, biar pasien-pasien yang mengalami penyakit COVID-19 ini, mereka mendapatkan lawatan Tuhan, diberikan kekuatan, imunitas yang tinggi untuk dapat memerangi virus yang ada di dalam tubuhnya, dan dapat menjadi sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa di surga, kami mohonkan kemurahan-Mu. Ancaman resesi ekonomi dunia, kesulitan yang ada di depan kami, kiranya Tuhan berkenan menolong setiap kami, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin pemerintahan, untuk dapat Tuhan mendapatkan hikmat bagaimana menyikapi ke semua hal ini, sehingga kelak pasca pandemi COVID-19 ini, kami diberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pada akhirnya hamba berdoa untuk setiap jemaat GBI Gunung Sahari, dimanapun mereka ada dan berada. Kami tahu bahwa pagar perlindungan Tuhan atas setiap umat-Mu yang percaya. Kami percaya Tuhan yang melindungi setiap kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari penularan COVID-19, dari mara bahaya,
dari segala sesuatu hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persoalan-persoalan kebutuhan kehidupan jemaat-Mu, kami percaya bahwa ketika kami mempercayakan kehidupan kami dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu, kami boleh melihat dan merasakan dan mengalami bahwa kami hidup dalam anugerah kasih sayang Tuhan, berkecukupan dari hari ke hari. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami panjatkan segala doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan iman kepada Bapa di surga. Kini terimalah Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah sukacita yang berlimpah-limpah dari kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati katakan amin.